Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fitri dengan NIM 222020 3888 204024, program studi pendidikan bahasa Arab. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran, yaitu tugas terkait ujian tengah semester. Akan menjawab beberapa soal-soal yang telah diberikan. Baik, terkait soal yang pertama itu mengemukakan secara rinci tentang penilaian, pengukuran, asesmen, dan evaluasi pembelajaran. Jadi, penilaian merupakan proses menurut Ratna Wulan dan Rusdiana mencakup pengumpulan bukti yang menunjukkan pencapaian belajar peserta didik. Karena itu, kegiatan penilaian tidak hanya terbatas pada karakteristik peserta didik, tetapi juga mencakup karakteristik metode mengajar, kurikulum, fasilitas, dan administrasi sekolah. Instrumen penilaian untuk peserta didik dapat berupa metode atau prosedur formal atau informal untuk menghasilkan informasi tentang peserta didik. Nah, instrumen penilaian dapat berupa tes tertulis, tes lisan, lembar observasi, pedoman wawancara, tugas struktur atau tugas tidak terstruktur, portofolio, unjuk kerja, dan lain sebagainya. Jadi, pengukuran merupakan dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu kejadian, gejala, peristiwa, atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Berdasarkan pendapat para ahli, salah satunya itu Ratna Wulan, menyimpulkan bahwa pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, diperlukan untuk menentukan fakta kuantitatif yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan objek yang akan diukur. Kemudian selanjutnya yaitu terkait asesmen. Nah, asesmen merupakan proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Nah, asesmen ini merupakan implementasi dari berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian yang telah dicapai siswa tersebut. Dan selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran, di mana merupakan suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi pembelajaran ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Pengukuran dan penilaian menjadi kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran. Terkait soal yang kedua yaitu mengemukakan secara rinci terkait tujuan evaluasi pembelajaran, kedudukan evaluasi pembelajaran, dan fungsi dari evaluasi pembelajaran. Jadi terkait tujuan evaluasi pembelajaran itu merupakan memberikan informasi yang berkenaan dengan kemajuan siswa, pembinaan kegiatan belajar, menetapkan kemampuan dan kesulitan untuk mendorong motivasi belajar, membantu perkembangan tingkah laku, dan membimbing siswa untuk memilih sekolah, jabatan, ataupun pekerjaan. Kemudian selanjutnya yaitu terkait kedudukan yang ada pada evaluasi pembelajaran. Evaluasi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pendidikan. Kedudukannya dapat dijabarkan dalam beberapa aspek, diantaranya yaitu menentukan efektivitas pembelajaran, di mana evaluasi pembelajaran digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai. Dengan evaluasi, guru dan institusi pendidikan dapat menilai apakah metode, strategi, dan materi pembelajaran yang digunakan efektif atau perlu diperbaiki. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran bukan hanya alat ukur pencapaian akademik,
tetapi juga merupakan komponen integral dari proses pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem pembelajaran secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu terkait fungsi evaluasi pembelajaran. Di sini fungsi evaluasi pembelajaran ada 3. Yang pertama fungsi seleksi, yaitu berfungsi dilaksanakan untuk keperluan seleksi, yaitu menyeleksi calon peserta suatu lembaga pendidikan atau kursus berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian fungsi penempatan, di mana berfungsi atau dilaksanakan untuk keperluan penempatan agar setiap orang atau peserta pendidikan mengikuti pendidikan pada jenis atau jenjang pendidikan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Dan yang ketiga fungsi diagnostik, yaitu berfungsi atau dilaksanakan untuk mengidentifikasikan kesulitan belajar yang dialami peserta didik, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar, dan menempatkan cara mengatasi kesulitan belajar tersebut. Mungkin itu saja jawaban dari saya terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.